لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang iman dan Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat Jumat di hari yang mulia. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebagai manusia yang hidup menjadi makhluk sosial, tentulah kita pernah berbuat salah dan hilang. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Sebagaimana manusia itu adalah nikmatnya salah dan dosa. Kalau bukan disakiti, disadari atau tidak, kita juga pernah menyakiti. Islam mengajarkan agar yang menyakiti meminta maaf dan yang disakiti supaya bersabar sekaligus memberi. Ini merupakan pedoman terbaik bagi kita sebagai makhluk sosial. Dalam sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan di dalam bukunya, di dalam kitabnya As-Sabr was-Sawab Alaihi, ia menyebutkan, wahai umat manusia, jangan sekali-kali menyakiti orang lain. Namun bila kamu disakiti, maka bersabarlah. Sebenarnya kesabaran sangat erat kaitannya dengan kesadaran. Bila benar-benar menyadari tabiat kemanusiaan, kita yang tak pernah lepas dari salah dan lupa, juga hakikat penciptaan kita yang senantiasa bersujud kepada Sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka tidak ada alasan untuk tidak bersabar. Sabar menjadi suatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Karena itu pentingnya kedudukan sabar ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sabar sebagai satu sebab dari berbagai sebab atau faktor mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam kalimatnya menyebutkan as-sabru minal iman.
Bimanzilatul ra'si minal jasad. Sabar adalah bagian dari, sebagaimana kepala adalah bagian dari tubuh. Ajaran sabar begitu penting di dalam Islam sehingga porsinya separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan seseorang. Masyaallah muslimin rahimahullah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan tidak. Kesabaran menjadi hal yang penting dalam menghadapi kehidupan. Di Al-Quran, kata sabar sendiri mendatangkan pertolongan lebih dari 90. Kita diminta untuk bersabar kapan dan di mana saja. Karena hanya dengan sabar itulah kita mampu menjadi dan menjalani keadaan apapun yang sedang dihadapi. Apabila kita tertimpa musibah, maka kita harus bersabar dan mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tingkatan sabar yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti termaktub di dalam kitab As-Sabr wa Thawabu Alaihi. Asy-Syaikh Ibnu Abi Dunya mencantumkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru salasatun. As-sabru 'ala al-musibah, as-sabru 'ala al-ta'ah, was-sabru 'anil 'aksiyah, 'anil maksiyah." Yang artinya sabar itu ada 3. Sabar yang pertama adalah sabar atas menjalani musibah. Kemudian yang kedua ada sabar dalam menjalani ketaatan. Kemudian yang ketiga ada sabar dari tingkah laku maksiat. Melengkapi pembahasan tadi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah memberi analogi keimanan dalam berkata dengan makna, ingatlah sabar mempertahankan keimanan itu layaknya kepala di dalam tubuh manusia. Apabila kepala itu dipenggal, maka habislah tubuh. Kemudian Sayyidina Ali mengangkat suara dan menyampaikan, ingatlah sungguh tidak ada keimanan baik yang tidak ada di dalam hatinya, yaitu sabar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi walaupun sabar memiliki tingkatan dari yang lebih rendah sampai yang paling tinggi, namun sejatinya bukan tentang tingkatan, tetapi soal isi mempertahankan keimanan. Terkait tingkatan sabar itu adalah indikasi dari tingkat keimanan seseorang. Masyaallah muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bersabar sesuatu yang membuat mereka terperangah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala tanpa batas. Bersabar harus pula beriringan dengan ikhtiar menegakkan kebenaran dengan cara memerangi kebenaran. Sebagaimana yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam hadis, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, fadzalika al-amr." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah, berhentikanlah itu dengan tangan.
Apabila tidak mampu, maka cegahlah dan hentikanlah itu dengan lisan. Apabila tidak mampu juga, maka cegahlah dan hentikanlah dengan hati. Dan hal ini merupakan buah iman yang paling rendah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Seberapa sabar diri kita menghadapi ujian di dunia ini? Kalau kita melihat sejarah dalam diri Nabi Muhammad, tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sabar melebihi sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bertanya, seberapa dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta kepadanya merupakan pintu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang paling berpenyakit adalah hati yang tidak dapat merasakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah meninggalkan umat, namun namanya selalu disebut seakan-akan beliau baru menikah. Inilah yang disebut dengan keberkahan hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memelihara cinta eksistensi kehidupan dan menunjukkan kepada kita sebagai manusia bahwa manusia harus menegakkan kebaikan dan menegakkan cinta hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepada seorang rasul dari kaum muslimin, berat rasa penderitaan, olehnya dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi maha penyayang terhadap orang-orang. Beliau meninggalkan dua perkara yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bima lam tadillu abada." Rasul telah meninggalkan dua perkara yang apabila dua perkara tersebut kita pegang erat maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah ini semoga bermanfaat untuk hati khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin al-amin. وَوَحَدَنَا وَإِيَّاكُمْ فِي زُمرَةِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وإمتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بثلاث بنفس وثلاث بملائكة بقدسه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين والله. اللهم أهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض أن معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نظر الدين وانصر من خذل المسلمين ودمر اعداء واعدل كلماتك الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنه والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا خاصه وسائر بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولا تذكروا الله إلا الصلاة.